Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di mata kuliah Jaringan Komputer 2. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai VTP atau singkatan dari VLAN Trunking Protocol. Apa sih maksudnya? VTP ini adalah konfigurasi VLAN hanya pada satu buah switch saja, yang mana nantinya ada yang bertindak sebagai switch server, client, dan transparent, atau yang bisa kita sebut dia berdiri sendiri atau independen yang transparan ini. Sangat dianjurkan sekali jika menggunakan dua buah atau lebih switch, artinya dua atau banyak gitu ya switch. Jadi kalau misalkan ada nantinya ketika bekerja sebagai administrator jaringan, ketika kita mendapatkan sebuah kasus disuruh mendesain topologi jaringan, maka untuk menghemat biaya, misalkan kita punya gedung berapa lantai, kemudian setiap lantai itu kita pengennya beberapa suite, ya. Jadi kita bisa menghemat pengerjaan dari segi waktu dan dari segi biaya ya juga ketika kita mengkonfigurasi VLAN ini. Nah, gitu ya. Jadi ada yang nanti bertindak sebagai server, nanti ada juga yang sebagai client. Nah, gitu ya. Kita lanjut. Apa sih VTP server? VTP server ini seperti yang kita ilustrasikan, misalkan ketika switch membuat sebuah VLAN, misalkan aja VLAN-nya 10. Secara otomatis, VTP update akan dikirimkan ke semua switch client, baik itu client maupun yang nanti ada switch yang bertindak sebagai mode transparent atau independen. Kemudian, switch client secara otomatis akan memprosesnya dari VTP update dari server, sehingga nantinya switch client dapat mendapatkan VLAN 10 yang diset atau yang dikonfigurasi pada switch server. VTP server bisa mengubah, serta menghapus VLAN. Jadi, dia juga memforward VTP update serta memproses VTP update yang diterimanya. Kemudian VTP transparent atau sifatnya independen berdiri sendiri, bila dia membuat atau mengubah VLAN, artinya jika ada server yang sudah kita konfigurasi sebagai switch server, ya. Jadi jika ada perubahan atau dia membuat VLAN, maka di bagian transparan ini dia tidak berlaku untuk switch tersebut. Artinya switch yang di set sebagai mode atau mode transparan, dia hanya ngeset atau mengubah VLAN yang dikonfigurasi pada switch tersebut. Jadi dia tidak di-advertise ke switch yang lain, tidak di-forward gitu ya. VTP transparan, nanti kita coba ya. Maksudnya apa sih? VTP transparan men-forward semua VTP update yang diterimanya, namun tidak memproses ke dalam VLAN database-nya. Jadi dia tidak menyimpan VLAN yang diterima dari server. Sifatnya hanya meneruskan saja. Nah, kemudian VTP client, ya kita tahu ya, client itu dia menerima semua layanan. Jadi VTP client ini tidak bisa membuat VLAN, dia hanya menerima VLAN yang dari VTP server. Nah, gitu ya. Baik adik-adik semua, kita coba praktekkan bagaimana caranya. Misalkan adik-adik semua punya topologi yang terlihat di sini ya, pada layarnya, pada video ini. Silakan dicobakan. Ini sengaja saya beri warna ya. Yang mana ada yang paling atas ini switch server yang kita buat, warna orange. Kemudian warna merah ini adalah client. Kemudian warna hitam itu switch yang nantinya kita buat mode transparent atau independen. Jadi VLAN yang ada di sini langsung dibuat di sini langsung. Cuman di bawahnya ada VTP mode client yang nanti VLAN yang diterima dari server
akan diteruskan ke bawahnya oleh switch yang sifatnya transparan ini. Nah, gitu ya. Jadi otomatis VLAN-VLAN yang ada pada switch client akan didapatkan secara otomatis dari switch server. Jadi kita misalkan pada kasus ini yang kuning itu VLAN 10, nanti kita berikan IP-nya ya. Yang hijau VLAN 20, yang biru ini adalah VLAN 30. Baik adik-adik semua, apa sih langkah yang harus kita lakukan? Ya, jadi sebelumnya ini udah saya konfigurasi ya, saya hapus dulu semua konfigurasi yang ada. Baik, yang kita konfigurasi pertama kali adalah server di sini. Nah, kita akan membuat VLAN. Jadi yang diterima nanti klien adalah VLAN 10 dan 20. Untuk VLAN 30 itu di switch independen ini yang sifatnya transparent. Baik adik-adik semua, silakan klik switch server ini. Ya, di sini klik servernya. Perintah biasa ya. Ini saya zoom dulu. Nah, enable konfigurasi terminal. Kita rubah hostnya dulu jadi SW server. Nah, gitu ya. Kita buat VLAN 10. Misalkan name-nya adalah mahasiswa. Kita bisa langsung buat VLAN 20 tanpa exit name dosen. Nah, oke ya. Kita exit. Sudah. Kemudian kita set sebagai VTP mode server. Caranya VTP mode server. Kemudian kita sebutkan versionnya ya. Version itu versinya ada 1 dan 2. Nah, kita biasanya saya buat version 2 aja ya. Oh, maaf. VTP version 2. Karena ini paket transaksi terbaru kali ya. Kemudian VTP domain, untuk domainnya ya terserah mau buat apa gitu, maaf, kita buat aja nama domainnya latihan. Kemudian VTP password, kita misalkan passwordnya adalah 123456. Oke, sudah, kita exit. Oke ya. Kemudian kalau kita lihat ini VLAN sudah kita set pada switch servernya. VLAN yang ada pada switch server kita distribusikan ke semua switch yang ada, baik itu yang client maupun nanti yang mode transparent. Ya, melalui port yang ada. Di sini terdapat port pada switch server ya, 01, 02 dan 03. Berarti kita akan masuk ke interface ya, konfigurasi terminal. Kita masuk interface rank, karena ini banyak ya, FA01 sampai 3. Nah, gitu ya. Kemudian switch mode terang. Oke, sudah nih. Sip, sudah. Jadi VLAN yang ada di sini akan didistribusikan ke semua switch yang ada di bawah switch server. Selanjutnya, kita masuk dulu ke switch client 1, yang mana kita ambil dulu atau kita terima VLAN dari switch server. Caranya silahkan klik ini servernya, ya. Kemudian di sini ada semua. Baik, kita ketik perintah enable konfigurasi terminal. Kita misalkan nama hostnya swcl1 switch client 1. Kemudian ya, kita akan mengambil apakah atau menerima VLAN dari VTP servernya. Jadi caranya kita set switch-nya sebagai VTP mode client. Nah, gitu ya. Kemudian untuk versionnya nggak usah kita sebutkan. VTP domain. Domainnya harus sama dengan domain yang sudah kita buat pada VTP server tadi. Ya, tadi nama domainnya latihan. Kemudian passwordnya juga sama. VTP password 123456. Oke, sudah. Baik. Kita samakan tadi ya konfigurasinya antara domain dan password. Selanjutnya, kita akan mengambil atau artinya
dia udah distribusikan, jadi kita terima dari VLAN switch server ini melalui port FA01 ya. Kita klik di sini, masuk ke interface FA01, tambahkan switch mode terang. Oke ya. Exit, kita lihat caranya. Kalau di bagian global konfigurasi, tambahkan do show run brief. Maaf, bukan run tapi VLAN brief atau BR. Oke, nih sudah diterima VLAN-nya dari VTP server. Oh ya, kalau misalkan adik-adik pengen melihat status VTP pada switch, itu bisa kita ketik perintah do show VTP status. Nah, gitu ya. Do show VTP status. Kita lihat di sini, latihan ini sebagai klien. Nah, oke ya, adik-adik semua sudah VLAN-nya sudah diterima. Baik, setelah itu kita lakukan cara yang sama untuk klien 2 ini, ya. Caranya sama aja, ya. Kita masuk, kemudian di sini interface FA01 dia menerima VLAN dari switch. Gitu ya. Jadi di sini enable konfigurasi terminal, kita ubah hostnya swcl2 di sini. Kemudian VTP mode client, kemudian VTP domain latihan, kemudian VTP password 123456. Oke, kita enter di sini sama, masuk lagi ke interface FA01 ya, karena dia menerima VLAN dari switch server, tambahkan switch mode terang. Oke, kita lihat apakah dapat VLAN-nya, do show VLAN brief. Oke ya, sudah ya. Oke, sip, sudah. Selanjutnya, untuk yang transparent, itu kita bisa set di sini, kita klik ya, sama enable. Kemudian konfigurasi terminal, nah kita set sebagai VTP mode transparent. Kita ubah dulu hostname-nya ya, hostname swtr misalkan. Kemudian VTP mode transparent ya, ketik aja tr, tekan tab. Kemudian kalau misalkan transparent, kita harus sebutkan versionnya. Oke ya, kita sebutkan versionnya VTP version 2. Oke, VTP domain latihan, VTP password 123456. Oke, sudah ya. Kemudian kita akan lihat dulu ya. Kita buat VLAN dulu. VLAN untuk 30. Misalkan namanya adalah akademik misalnya. Akademis. Oke, exit. Sudah. Baik ya. Selanjutnya kita akan menerima sebuah VLAN dari server, kemudian di forward lagi ke klien di bawah, maka kita akan tambahkan mode terang pada interface FA01 dan FA02. Nah gitu ya. Jadi kita masuk interface int rank FA01 strip 2 switch mode terang. Oke ya. Sip. Kalau kita cek VLAN-nya, apakah kalau misalkan mode transparan dapat VLAN dari server, ya, bisa kita cek do sh VLAN brief. Oke ya, dia cuman hanya mendapatkan VLAN sesuai dengan yang kita konfigurasi pada switch ini. Baik, sudah. Selanjutnya di client di bawah, yang ini sama aja, ya. Enable konfigurasi terminal. Kita ubah hostnya swcl3. Kemudian kita buat VTP mode client. Kemudian VTP domain latihan. VTP password 123456.
Sudah, kita masuk ke interface yang di sini. FA01 sebagai mode terang. Mode terang. Oke. Sip. Kalau kita cek show, do show VLAN brief. Nah, gitu ya. Ketemu dia. Nah, gimana adik-adik semua? Semoga paham ya. Jadi, seperti itu konsep dari VTP ini. Ada yang bertindak sebagai server, dan klien nanti akan menerima VLAN yang dari servernya. Untuk menentukan port dari VLAN 10, baik VLAN 10, VLAN 20 maupun 30, itu memang harus kita set pada switch masing-masingnya. Nah, gitu ya. Baik, seperti biasa ya, kita set ini di VLAN 10, VLAN 20 pada portnya, baik itu di klien 1, klien 2, klien 3 maupun yang di switch transparan. Jadi kita klik klien 1 di sini seperti biasa ya. Kita masuk ke interface FA02, switch mode access ya. Kemudian switch access VLAN 20 di sini ya. Maaf 10 ya. Kemudian interface FA03, switch mode access, switch access VLAN 20. Oke. Ya, kita cek di sini. Ya, BR. Nah, di sini ya, kelihatan ya, di orange. Oke, sip, adik semua. Lakukan cara yang sama untuk yang klien di sini, klien 2, klien 3, dan di transparan berarti FA03 ini. Ya, di sini kasusnya FA03 adalah VLAN 30. Ya, VLAN 30 untuk yang ini. Silakan lakukan cara yang sama. Baik adik semua, silakan lakukan ya. Oke, baik sudah ya. Dan kita tentukan semua port dari VLAN yang ada, yang mana yang ini 10, yang ini 20, dan seterusnya sesuaikan dengan warna. Baik adik-adik semua, sampai di sini materi kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.